Takut Anda kelihatan bener Takut. Menteri-menteri sudah apa penakut dia ini orang heran saya. Oke. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi di acara Aiman Rakyat Bersuara, kali ini ada perdebatan yang cukup seru antara M. Kodari dengan Refli Harun soal putusan MK yang memberikan angin segar kepada PDIP untuk mengusung Anies untuk maju di Pilkada DKI guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Saya tanya ke Bung Iwan ya, harus imbang juga saya tanya. Bung Iwan, ini oke, Anies Baswedan ada kesempatan untuk maju, mungkin diusung oleh PDIP kalau nggak ngusung Ahok menurut Bang Kodari. Tapi kalaupun diusung Pak Anies Baswedan, Mas Anies, biasanya incumbent itu kalah. Fauzi Bowo, Ahok, sekarang kan Anies Baswedan. Komentar Anda? Ya, berbeda ya. Kalau Fauzi Bowo berbeda sama Anies. Anies itu dianggap berhasil. Tanda-tandanya apa? Tondo-tondonya, kata Bang Kodari. Tondo-tondonya dia dipromosikan jadi calon presiden. Dan 45 juta rakyat Indonesia memilih. Itu tondo-tondonya. Berbeda ya. Jadi seperti tadi semua kata Bang panel Barus itu dia kurang baca literaturnya. Jadi baca lagi siapa itu Fauzi Bowo, Ahok ya. Jadi kalau Anies itu memang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Oke, tidak ada masalah. Semuanya bagus. Transportasi publik ya, itu terintegrasi ya. Orang kecil ya ini senilai dengan PDIP. Anies itu sangat peduli terhadap orang kecil. Yang kecil dibesarkan, bukan berarti mengecilkan yang besar. Ya, jadi sangat transportasi kita sangat peduli. KJP, KJMU, ya semuanya itu untuk rakyat kecil. Tapi saya mau tanya, kalau ini kan kemungkinan cuma satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini tergantung Bung Ciko ya, tip partainya maksud saya, memutuskan siapa nanti. Tapi kalau seandainya lihat kader, PDIP Ahok, bukan Anies Baswedan. Komentar Anda gimana? Ya, tentunya partai itu akhirnya realistis. Nanti akan berhitung, ya. PDI juga akan berhitung. Ahok atau Anies. Mudah-mudahan, ya. Dengan kekuatan kita, ya saya itu mengkoordinir 1015, bukan satu projo ya. 1015 relawan seluruh Indonesia. Lebih 250. 2019 itu saya mendirikan dengan Mejen Musa Bangun dan MS Kaban itu relawan Prabowo. Itu relawan Prabowo 2019 itu hanya 150. Relawan Jakarta nih maksudnya? Seluruh Indonesia. 2019. Hari ini Pilpres itu 1015 organisasi relawan. Dan hari ini mengatakan udah WhatsApp saya siap untuk datang ke Jakarta memenangkan Pak Anies apabila PDIP mendukung Anies, mengusung Pak Anies. Dan bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon PDIP. Itu kata relawan dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres? Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel Barus tadi. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah saya jelaskan di ya. Bentar. Kalau bukan masuk suara luar negeri, itu kalah Prabowo 300.000. Kita harus kembalikan ya. Menang atau kalah? Kalau tidak masuk suara luar negeri, menang atau kalah? Kalah Prabowo. Kalah 300.000. Kalah di Jakarta. Kalah. Nggak bisa diperlakukan kayak pemilu legislatif. Makanya kalau tidak masuk suara luar negeri, kalah aja. Suara luar negeri kan di luar negeri juga yang menang adalah Prabowo Gibran. Adalah suara luar negeri Jakarta saja. Yang menang kemarin itu sama nomor 2 Ganjar. 300.000 kita menang. Ya, pokoknya jangan ini harus jelas. Ajak lagi Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya PD Perjuangan. Bagaimana
pernah kalah. Ahok aja, Ahok. Nggak pernah kalah. 300 Oke, ribu Bung ini Ciko. data. Kayak Ini bakalan data singkat KPU, gitu Bos. guys ya. Data KPU juga. mengatakan Coba bahwa data luar negeri Anies nggak itu masuk. kalah. Itu Nggak, lawan gini, Prabowo, bukan kalau RK, hitungan Bos. kita kembalikan kepada institusinya, namanya KPU. Enggak, sebentar. Anda merasa menang, tapi KPU mengatakan Anda Coba kalah. saya jelaskan Ya, pelan-pelan oke, ya. Ini Saya KPU, jelaskan pelan-pelan. Bung Hadar klaim kan data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Oke, data KPU gimana? Silakan publik cek, silakan Cek ya. teman-teman cek. Yang menang di Coba Jakarta kalau- siapa? Beda ya. Kalau data KPU untuk Pilkada DKI itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300 ribu. Tanpa suara luar Begitu negeri. suara luar negeri masuk, Oke. itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar Itu negeri. melawan ya. Prabowo. Ini, Bos. Ini ngelawan. Kalau suara luar RK. negeri masuk ke Jakarta itu, kalau pemilu legislatif, ya. Betul, Tapi kalau makanya. pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri. Jangan diajak lagi. Jangankan memenangkan, cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Oh, jadi bentar. Bung Kodar saya mau tanya. Jadi untuk Pilpres yang tadi Bung Kodar sebutkan ANSI hanya suara DKI Iya. saja tanpa luar negeri. Enggak, di luar negeri itu berdiri sendiri. Nomor 1 Pak 60 Prabowo. berapa? 64 apa 66 PPLN. Gini, pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak. Ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Ini kan- Poin saya adalah Menurut Anies kalah. Ya. Menurut saya, Anies kalah. kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh, percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time Iya. being. Gini saya tambahkan, Ngapain saya Anda tambahkan. kemudian Waktu pilpres mendorong dulu, partai PDIP awalnya Anies tidak juga unggul, menyalonkan Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Takut Anda kelihatan bener Mana takut. ada Takut pemenang ya, jadi takut. Wah takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Enggak Kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 mengatakan partai politik. bahwa Anies ini akan Kok begini. penakut sekali sih Anda jadi Sudah orang, kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang, Nggak heran takut. saya. Oke. Saya cuma Dengan koreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut? aja. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Oke guys, jadi benar-benar seru guys ya. Jadi ini Kodari kali ini benar-benar kena sendal menohok oleh Refli Harun. Mr. Q ini mungkin lagi panik dengan keputusan MK yang mendapat dukungan luas dari masyarakat guys. Setelah putusan 60 dan 70 MK, memang Kodari dalam diskusi ini ngotot menyarankan PDIP itu mending untuk mencalonkan Ahok daripada Anies. Jadi dari sini bisa dilihat Kodari itu memang kelihatan sekali takut kepada Anies Baswedan. Makanya dari kata-katanya, janganlah Anies dicalonkan PDIP. Karena Anies bukan kader PDIP. Mungkin Kodari takut Ridwan Kamil kalah dengan Anies. Apa mungkin Kodari ini milih Ahok karena dia takut sama popularitas Anies dan Ahok lebih gampang dikalahin daripada Anies? Nah, seketika itu pun ketika Kodari berdebat panas dengan relawan Anies tadi, Refli Harun pun langsung menimpali dan mengejek Kodari ini takut banget sama Anies. Kenapa sih? Ada apa dengan Anies? Seperti itu guys. Memang sangat mengejutkan keputusan MK ini guys. Bersyukur kepada MK yang masih memberikan secercah harapan untuk warga DKI khususnya. Putusan MK nomor 60 dan 70 ini memang dinilai bisa mengacaukan strategi Pilpres. Misalnya untuk Pilkada Jakarta yang memungkinkan PDIP bisa mengusung Anies di Pilkada DKI guys. Selain itu juga putusan MK yang nomor 70 juga berpotensi membuat Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep batal maju di Pilkada Jateng. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.